Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, terdengar jelas atau masih kecil atau bagaimana? Sudah jelas, Bu, kalau di saya. Jelas, oke. Kalau sudah jelas, ini baru 56 yang bergabung. Totalnya berapa ini untuk mahasiswa SS 12 ini? Liora, mungkin tahu Liora. Mau kita mulai saja atau menunggu dulu 5 menitan? Untuk yang kalkulus harusnya 85, Bu. Ah, iya, masih 56 ini. Kita mulai saja ya. Ya, kita mulai saja ya. Meskipun baru 56, mudah-mudahan yang lain bisa bergabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat semua ya. Mungkin sebagian besar sudah ada di rumahnya masing-masing ya, di kampung halaman, tapi tidak menutup kemungkinan pula masih ada yang di Bogor ya. Nah, untuk perkuliahan kita pekan yang ke-7 ya, ini adalah pekan yang terakhir sebelum kita nanti akan mengikuti ujian tengah semester ya. Mohon diingat bahwa untuk ujian kalkulus akan dilaksanakan hari Senin ya, tanggal 6 April pukul 10.30 sampai 12.30 ya. Ujiannya adalah berbentuk pilihan ganda 10 nomor dan esai 5 nomor seperti itu ya. Jadi mohon dipersiapkan. Nah, untuk materi pekan ke-7 ini kita masih membahas mengenai turunan ya. Kalau saya ingatkan kembali ya materi sebelumnya ya, kalau saya ingatkan kembali materi sebelumnya terkait turunan ini kan, ketika kita membahas turunan di pekan yang kelima kan kita sudah mulai membahas turunan ya. Kita membahas turunan dari sudut pandang definisi turunan ya. Kemudian di pekan lalu, pekan keenam, kita mulai mempelajari turunan dari sisi rumusnya ya. Jadi ini semuanya masih turunan ini. Yang pertama ini dari definisinya, yang kedua dari rumusnya. Nah, di pekan yang ketujuh ini kita akan melihat salah satu penerapannya ya. Jadi kita akan melihat penerapan dari turunan. Ya, ini yang akan kita lihat di pekan yang ke-7 ya. Nah, penerapannya itu di mana? Di sini kita akan melihat bahwa pada poin yang kedua di topik yang akan kita pelajari ya, di poin yang kedua ini kita akan membahas laju terkait ya. Nah, ini adalah penerapan, salah satu penerapan dari turunan yang akan kita bahas. Tapi sebelum ke sana kita akan mempelajari dulu fungsi inverse ya, karena terkait dengan turunan fungsi inverse ya. Contohnya seperti apa? Misalkan kalau sebelumnya kita punya Y sama dengan sin X dan kita tahu kalau diturunkan ini adalah cos X seperti itu ya. Nah, di bab yang pertama untuk materi hari ini, ketika kita memiliki Y sama dengan sin inverse X. Nah, kita pun akan tahu bagaimana cara mencari turunannya. Ya, jadi kira-kira itu ya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai turunan fungsi inverse dan penerapan dari turunan, yaitu mengenai laju terkait ya. Hanya 2 poin saja, tapi 2 poin pun cukup panjang ya, terutama untuk poin yang pertama yang tadi membahas terkait turunan fungsi inverse. Ternyata ya ada poin-poin yang harus kita lewati sebelum masuk ke bagaimana cara mencari turunan dari fungsi
Misalkan sin inverse X begitu ya. Bagaimana mencari turunannya? Ternyata sebelum ke sana ini kita harus melewati dulu pembahasan fungsi satu-satu, fungsi inverse itu sendiri, dan bagaimana cara mencari turunan dari fungsi inverse ya. Nah, tentunya setelah keempat hal ini kita pelajari, nanti kita akan masuk ke penerapan dari turunan yaitu laju terkait ya. Nah, tentunya kalau ada yang mau bertanya, ini karena saya menggunakan dua device. Yang satu saya gunakan untuk menulis, yang satu saya gunakan untuk melihat begitu ya, apakah tayangannya proper atau tidak begitu. Sehingga device yang saya gunakan untuk melihat itu jarang saya tengok ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya, kemudian raise hand, mungkin saya tidak melihatnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya di tengah-tengah, ini mohon langsung open mic saja ya, open mic Bu, saya mau tanya gitu ya. Atau mungkin nanti saya akan persilahkan juga ya, ada jeda di mana saya akan mempersilahkan untuk bertanya ya. Tapi tentu saja kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan ya. Oke, jadi ini adalah topik bahasan kita. Kita akan mulai dengan fungsi satu-satu ya. Jadi sebelum kita membahas turunan dari fungsi inverse, sebelum kita membahas apa turunan dari Y sama dengan sin inverse X, apa turunan dari Y sama dengan cos begitu ya, cos inverse X begitu. Sebelum kita membahas itu, ya, kita akan melihat dulu yang disebut dengan fungsi satu-satu. Kenapa kita membahas fungsi satu-satu? Karena fungsi satu-satu ini adalah syarat, ya. Syarat agar fungsi memiliki inverse, ya. Jadi sebelum kita membicarakan fungsi inverse, ya, tentunya di sini sin inverse ini inverse dari siapa? Ya berarti inverse dari sin begitu ya. Namanya juga sin inverse. Berarti sin inverse ini adalah inverse dari sin X. Jadi sin inverse X itu inverse dari sin X, sementara cos inverse X itu adalah inverse dari cos X. Nah, fungsi-fungsi sin, cos ini akan memiliki inverse ketika dia satu-satu, ya. Sehingga fungsi satu-satu ini adalah syarat agar fungsi memiliki inverse dan kita pelajari di awal sebelum membahas fungsi inverse itu sendiri. Nah, kita lihat untuk fungsi satu-satu ini seperti apa definisinya, ya. Nah, fungsi satu-satu ini memiliki definisi bahwa ketika f adalah fungsi satu-satu pada daerah asalnya, ini dia dikatakan satu-satu ketika X1 tidak sama dengan X2, maka fx1-nya tidak sama dengan fx2. Seperti itu ya. Jadi sebagai contohnya ya, kalau saya punya fungsi misalkan fx sama dengan 2x dikurangi 3 ya. Misalkan saya punya X1-nya adalah 7, kemudian X2-nya adalah 5 ya. Kita tahu bahwa X1 ini tidak sama dengan X2. Nah, kalau dia merupakan fungsi satu-satu, fx1 pun tidak akan sama dengan fx2. Kalau kita coba substitusikan, kita akan punya F7 dan di sini kita akan punya F5. Kita tahu F7 itu adalah 2 kali 7 dikurangi 3 yaitu berapa? 11 ya. Kemudian ini adalah 2 dikali 5 dikurangi 3, ini adalah 7. Kita tahu ini adalah tidak sama. Maka kita katakan ini adalah fungsi satu-satu, tapi tentu saja ya tidak hanya untuk ketika X1-nya 7 dan X2-nya 5
ya, haruslah ini terpenuhi untuk semua. Nah, ini kan kita pernah belajar suku pengkuantifikasi ya. Untuk semua X anggota bilangan real begitu ya. Maksudnya X ini adalah X1 dengan X2 yang tadi kondisinya adalah dia berbeda. Dengan kata lain, kalau misalkan saya punya fx1 itu sama dengan fx2 ya. Misalkan ini sama-sama adalah 11 gitu ya, sama-sama adalah 11 nilainya. Maka tidak ada kemungkinan lain selain x1-nya itu sama dengan x2 yaitu sama-sama nilainya adalah 7. Gak ada kemungkinan yang lain. Nah, ini adalah fungsi satu-satu seperti itu ya. Nah, contoh yang bukan satu-satu, mungkin ada yang ini ya bertanya-tanya. Terus yang contoh yang bukan satu-satu apa? Ya, contoh yang bukan ya, contoh yang bukan satu-satu. Tadi kan sudah diberikan contoh meskipun pembuktiannya tidak sempurna karena hanya diambil dari contoh X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 5 saja begitu ya. Tapi itu adalah ilustrasi pembuktiannya. Nah, sementara contoh yang bukan fungsi satu-satu, contoh yang bukan fungsi satu-satu ini adalah misal saya punya fx sama dengan x kuadrat begitu. Nah, di sini kalau saya ambil x1-nya adalah min 2, x2-nya adalah 2 ya. Ini kan tidak sama ya. Meskipun sama-sama 2 tapi kan x1 dengan x2 ini dia tidak sama dengan ya. Nah, di sini ketika saya substitusikan F2 dan juga F2, mereka menghasilkan nilai yang sama. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa oh, ternyata ini dilanggar begitu ya. Dilanggar ternyata untuk bagian bahwasannya apa namanya, kan kalau misalkan X1 dengan X2-nya tidak sama mestinya Fx-nya juga tidak sama. Ternyata ini nilai dari Fx1 dengan Fx2-nya sama seperti itu ya. Nah, tentunya itu pun melanggar yang ini ya, melanggar bagian yang definisi dalam makna lain ya, dalam kata lain kan bisa dibuat seperti ini ya. Ketika Fx1-nya sama dengan Fx2-nya maka X1-nya sama dengan X2. Dan untuk contoh yang ini ya, kita punya bahwa F-2-nya ini sama dengan F2, yaitu sama-sama 4. Tapi ternyata ya, kita lihat min 2 dengan 2 ini tidak sama. Sehingga ini adalah contoh yang bukan satu-satu. Ya, bukan satu-satu. Tentunya kalau kita ingin mengecek suatu fungsi satu-satu atau bukan ya dengan mengambil sembarang bilangan. Untuk yang bukan satu-satu memang kita bisa langsung begitu ya menyimpulkan oh dia bukan satu-satu dengan memilih dua saja nilai X1 dengan X2 ya. Lalu ternyata nilai Fx1 dengan Fx2-nya sama, kita sudah langsung bisa menyimpulkan bukan satu-satu. Tapi untuk fungsi yang satu-satu kan tadi harus diperiksa untuk semua X1 dan X2 anggota himpunan bilangan real. Dan tentu itu adalah pemeriksaan ya, pemeriksaan yang akan lama prosesnya. Sehingga selain kita berbekal definisi ini, kita juga harus mengetahui ada yang disebut dengan uji garis datar. Untuk menguji apakah grafik dari suatu fungsi itu adalah fungsi satu-satu ataukah bukan. Sebagai contoh ya, tadi saya punya fungsinya adalah fx sama dengan apa tadi? Fx sama dengan 2x dikurangi 3 ya. Kalau misalkan kita gambarkan fx sama dengan 2x dikurangi 3 ya. Kurang lebih gambarnya itu adalah ya, kurang lebih gambar grafiknya adalah seperti ini ya. Ini adalah gambar grafik dari fx sama dengan 2x dikurangi 3. Nah, dari grafik ini kita bisa mengidentifikasi bahwa fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 3 ini adalah fungsi satu-satu menggunakan uji garis datar. Caranya bagaimana? Ya, kita ambil garis mendatar, ya, kita ambil garis mendatar. Nah, garis mendatar tersebut hanya akan memotong di satu titik saja.
ya. Nah, jadi hanya memotong di satu titik saja. Nah, ketika dia hanya memotong pada satu titik saja, ya, tepat pada satu titik saja, maka kita katakan bahwa fungsi f ini adalah fungsi satu-satu. Jadi dia hanya memotong satu titik saja. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, contoh yang saya juga berikan tadi, ya, fx sama dengan x kuadrat tadi, ya, saya berikan contohnya yang bukan satu-satu. Kalau kita gambarkan grafiknya, ya, kalau kita gambarkan grafiknya, kita akan punya grafik fx sama dengan x kuadrat seperti ini. Lalu kita buat uji garis datar. Uji garis datar, kita akan melihat bahwa ada lebih dari satu titik yang dipotong, ya. Jadi di sini lebih dari satu titik yang dipotong, sehingga, ya, apa namanya, karena lebih dari satu titik yang dipotong oleh garis datar tadi, ya, menurut uji garis datar ini kita simpulkan bukan fungsi satu-satu seperti itu, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan fungsi satu-satu, ya. Tadi dari sisi apa namanya, definisinya, ya. Ketika kita mengambil X1 yang tidak sama dengan X2, maka nilai fungsinya pun tidak sama. Itu dari sisi definisinya. Kemudian juga dari grafiknya, ya. Dari grafiknya kita akan bisa melihat ada yang disebut dengan uji garis datar, ya, yang hanya memotong fungsi satu-satu tepat pada satu titik saja. Selain menggunakan uji garis datar, ya, untuk grafik yang menunjukkan dia satu-satu atau bukan, ya, kita juga bisa melihat apakah fungsinya naik ataukah turun, gitu ya. Kalau dia selalu naik, selalu turun, maka dia fungsi satu-satu. Contoh, ya, itu yang dimaksud dengan naik turun itu apa? Misalkan ada yang bertanya, ya. Yang dimaksud dengan naik itu adalah kalau misalkan kita gambarkan grafiknya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini dia naik. Nah, ini naik, ya. Nah, ketika dia selalu naik, ya, pada suatu interval, maka dia satu-satu pada interval tersebut. Bandingkan dengan yang sebelah ini dia posisinya turun, kemudian setelah itu naik, ya. Nah, tentunya fungsi ini bisa, ya, fungsi fx sama dengan x kuadrat ini bisa kita sebut sebagai fungsi satu-satu, ya. Jadi sebetulnya, ya, sebetulnya yang saya tadi contohkan, yaitu fx sama dengan x kuadrat, tadi kan dia bukan fungsi satu-satu, ya. Sebetulnya fx sama dengan x kuadrat ini adalah fungsi satu-satu, ya. Tapi fungsi satu-satunya ini pada interval 0 sampai tak hingga atau pada interval min tak hingga sampai 0, gitu ya. Karena pada interval 0 sampai tak hingga, ya, dia konsisten naik terus seperti itu, ya. Kemudian pada interval minta hingga sampai 0 turun terus, ya, sebagaimana cara mengidentifikasi kalau dia fungsinya naik, selalu naik atau selalu turun pada interval i, maka dia satu-satu, ya. Jadi itu bagaimana cara mengidentifikasi fungsi satu-satu. Untuk lebih jelas lagi, di sini ada ilustrasinya ternyata, ya. Di slide selanjutnya di sini kita punya ilustrasi lagi, ya. Yang ini fx sama dengan x pangkat 3. Nah, ini adalah grafik dari fx sama dengan x pangkat 3. Dia adalah fungsi satu-satu pada himpunan bilangan real. Kenapa? Ya, karena di sini dengan uji garis mendatar, ya, dengan uji garis mendatar ini hanya satu titik yang dipotong. Dan dengan melihat apakah dia selalu naik atau selalu turun, kita juga bisa melihat bahwa fungsi ini di anggota himpunan bilangan real, ya, di selang himpunan bilangan real, dia selalu naik, ya. Sehingga kita katakan ini adalah fungsi satu-satu.
Nah, kemudian untuk fungsi fx sama dengan akar X. Kita tahu bahwa fx sama dengan akar X ini kan daerah asalnya minta hingga 0 sampai minta hingga ya. Nah, di sini dengan uji garis mendatar ya, hanya satu titik saja yang dipotong. Berarti dia adalah fungsi satu satu. Dan dia juga pada interval 0 sampai tak hingga dia selalu naik seperti itu ya. Itu yang membuat kita apa ya namanya dengan lengkap begitu ya menyimpulkan bahwa fungsi ini adalah fungsi satu satu. Pertama dari uji garis mendatar. Sebetulnya dengan uji garis mendatar itu sudah cukup ya bahwa dia itu adalah fungsi satu satu. Kalau mau dicoba lagi dengan uji yang lain, dia selalu naik. Oke, dia adalah fungsi satu satu. Nah, sementara yang contoh yang bukan satu-satu tadi sudah saya contohkan juga ya. Yang ini ketika fungsinya fx sama dengan x kuadrat. Dia bukan satu-satu pada interval minta hingga sampai tak hingga ya karena kita lihat ada dua titik yang dipotong oleh ini adalah menggunakan uji garis datar ya. Dengan uji garis datar ternyata ada dua titik yang dipotong lebih dari satu. Berarti dia bukan satu-satu. Atau kita menggunakan konsep dia turun kemudian naik begitu ya, naik turun atau turun naik seperti itu ya. Tidak konsisten selalu turun, tidak konsisten selalu naik ya, sehingga di sini kita sebut dia bukan fungsi satu-satu pada interval minta hingga sampai tak hingga. Tapi pada interval 0 sampai tak hingga atau pada interval minta hingga sampai 0 dia satu-satu. Dan fungsi sin ya, fungsi sin kita tahu yang namanya fungsi sin ini kan sebetulnya dia itu adalah periodik ya. Jadi bukan hanya pada interval ya, bukan hanya pada interval 0 sampai 2V saja grafik dari fungsi sin ini ya, bukan hanya pada interval ini saja. Tetapi dia itu periodik ya, masih ada ke arah sebelah kanan dan juga ke arah sebelah kiri. Karena kita tahu bahwa daerah asal dari fungsi sin itu kan real ya, daerah asal dari fungsi sin ini adalah real. Dengan uji garis mendatar kita lihat ada lebih dari satu titik yang dipotong. Berarti dia bukan satu-satu pada daerah asalnya, yaitu himpunan bilangan real. Tapi dia satu-satu pada interval min V per 2 sampai V. Di mana itu min V per 2 sampai V ya? Coba kita lihat. Min V per 2 ya, min V per 2 sampai V per 2. Nah, di area sini ya. Di area sini sin X ini satu satu. Di area min pi per 2 sampai ya di area min pi per 2 sampai pi per 2. Di sini kita lihat bahwa fungsinya ini naik. Ya, fungsinya kita gambarkan dari kiri bawah ke kanan atas ya. Sehingga kita katakan fungsi sin ini satu-satu pada interval min pi per 2 sampai V ya. Nah, kira-kira itu pembahasan untuk fungsi satu-satu ya. Tentunya untuk pembahasan fungsi satu-satu ini ya yang perlu untuk kita ingat untuk fungsi satu-satu ini adalah definisinya ya. Jadi yang pertama itu adalah definisinya. Definisinya apa definisinya? Yang mudah tadi definisinya. Kalau kita punya X1 dan tidak sama dengan X2, maka nilai fungsinya pun tidak akan sama. Ini adalah definisi dari fungsi satu-satu. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi fungsi satu-satu itu dari grafiknya ya, dari grafik fungsi f-nya ya. Dengan cara bagaimana? Kita bisa menggunakan uji garis datar ya. Uji garis datar ini artinya kita buat garis mendatar yang melewati grafik fungsi f. Ketika hanya satu yang terpotong ya dari grafik fungsi f, maka dia adalah fungsi satu-satu seperti itu. Tapi kalau lebih dari satu yang terpotong ya, maka dia bukan fungsi satu-satu. Kemudian yang kedua dari grafik ini bisa kita uji juga dengan apakah fungsinya selalu naik ya. Selalu naik pada suatu interval ataukah selalu turun. Kalau turun naik pada suatu interval ya berarti dia bukan satu-satu. Nah, yang terakhir yang perlu untuk kita ketahui adalah
suatu fungsi ya, misalkan Y sama dengan Fx ya, dengan DF tertentu begitu ya. Ketika kita coba ya, ketika kita coba batasi ya, ketika kita coba batasi ya interval tertentu ya, interval I ini interval. Ketika kita coba ambil interval di dalam daerah asalnya dan ternyata ini mungkin saja si F ini akan satu-satu ya pada interval tersebut ya, bisa kejadian begitu ya, yang awalnya dia itu yang awalnya ini bukan satu-satu ya, bukan satu-satu nih awalnya fungsi F-nya ini ya pada daerah asalnya. Tapi kemudian kita coba ambil interval ya, maka bisa saja dia satu-satu. Seperti yang contoh tadi itu adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan sin x. Ya, itu untuk fungsi satu-satu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Adakah yang bertanya? Jangan tidur loh. Jangan, nanti kalau kalau ada yang dipanggil nggak jawab, berarti tidur ini. Jangan-jangan. Tidak ada yang bertanya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya. Jadi, yang barusan kita sudah membahas mengenai fungsi satu-satu ya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas fungsi satu-satu, tadi kan kita tahu bahwa fungsi satu-satu itu adalah syarat agar fungsi memiliki inverse. Terus, kenapa kita mempelajari fungsi inverse ya? Padahal kita sedang belajar turunan ya. Mungkin ada yang baru join ya. Kok tiba-tiba yang dibahas fungsi satu-satu, fungsi inverse? Kenapa? Padahal kemarin ceritanya kita kan membahas turunan, begitu ya. Nah, kenapa kita membahas fungsi inverse? Karena kemarin kita sudah memiliki banyak senjata untuk menurunkan fungsi ya. Bisa dengan definisi, bisa dengan rumus, bisa dengan aturan rantai, bisa dengan turunan implisit ya. Nah, tapi kemarin fungsinya itu adalah hanya terbatas pada fungsi-fungsi yang sederhana begitu ya, bukan fungsi inverse. Sehingga kalau kemarin kita punya sin X dan diturunkan, kita tahu turunannya adalah cos X. Nah, sekarang ceritanya bagaimana kalau kita punya fungsi sin inverse, inverse dari sin. Nah, kita pun ingin tahu turunannya seperti apa ya. Sehingga kenapa tiba-tiba pekan ini kita membahas fungsi inverse. Terus kemudian kenapa tadi membahas fungsi satu-satu? Karena fungsi satu-satu adalah syarat dari suatu fungsi memiliki inverse ya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang berarti kita akan melihat fungsi inverse setelah tadi kita mengetahui definisi dari fungsi satu-satu. Nah, ketika kita memiliki fungsi satu-satu, maka ya ketika kita memiliki fungsi satu-satu, maka selanjutnya kita akan melihat bahwa kita bisa mendefinisikan inverse. Ya, jadi kalau kita memiliki fungsi satu-satu, kita bisa mendefinisikan inverse. Yang notasinya adalah ya, ini dia notasinya. Notasinya adalah F inverse. Seperti apa definisi dari F inverse ini? Definisinya adalah kalau sebelumnya fungsi kita adalah Y sama dengan Fx, maka untuk memperoleh F inverse kita akan nyatakan sebagai X sama dengan F inverse Y. Berarti kalau misalkan saya punya Y sama dengan sin X ya, jika dan hanya jika X sama dengan sin inverse Y. Seperti itu ya. Nah, itu adalah fungsi inverse. Syaratnya fungsinya harus satu-satu. Nah, di sini kita akan lihat dari ilustrasi kalau fungsi f memetakan x ke y. Ini adalah fungsi f. Dia memetakan x ke y dan dia memiliki daerah asalnya df, daerah hasilnya adalah wf. Sementara f inverse itu memetakan y ke x seperti itu ya. Jadi y-nya yang dipetakan oleh f inverse dan hasilnya adalah X ya. Nah, tentu saja di sini daerah asal F inverse ini adalah sama dengan daerah hasil F tadi. Dan daerah hasil F inverse ini sama dengan daerah asal F ya. Kalau
Kalau dianalogikan dengan kehidupan nyata ya, misalkan gini. Yuli, Yuli adalah istri istri dari siapa? Ken misalnya. Jika dan hanya jika Ken ini adalah suami, ya, suami dari Yuli. Nah, di sini kira-kira ya fungsinya itu adalah istri dari, ya, F inverse-nya ini adalah suami dari, seperti itu. Nah, berarti istri dari dan suami dari ini adalah fungsi yang saling inverse. Tapi syaratnya adalah satu-satu. Jadi kalau Ken-nya punya istrinya lebih dari satu, nggak bisa ini kejadiannya seperti ini ya. Jadi itu kira-kira apa ya, ilustrasi sederhananya begitu ya, fungsi inverse seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat setelah kita mengetahui definisi dari fungsi inverse. Selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya adalah kita akan melihat bahwa ternyata fungsi inverse ini kalau kita gambarkan grafiknya itu mudah sekali ya. Jadi kalau misalkan kita punya ya apa namanya sembarang apa ya, sembarang fungsi ya, misalkan ini Y sama dengan fx, ekspresinya kita tidak tahu apa ekspresinya, pokoknya ini adalah grafik Y sama dengan fx seperti itu. Lalu kita ingin tahu grafik dari F inverse-nya. Maka ternyata tinggal kita cerminkan saja ya. Nah, cerminkan saja grafik fungsi kita terhadap garis Y sama dengan X. Jadi garis Y sama dengan X ini kita anggap sebagai cermin ya. Kalau di sini ada benda ya, kalau di sini ada benda dan Y sama dengan X itu adalah cermin ya, maka pasti kita akan punya bayangannya di sini. Nah, ini adalah grafik dari F inverse X seperti itu ya, Y sama dengan F inverse X ya, dianggap dianggap dia bercermin aja ya meskipun gambar grafiknya kurang pas begitu ya. Nah, inilah contohnya ya. Di sini kita punya Y sama dengan Fx yang berwarna biru, kemudian Y sama dengan F inverse X yang berwarna merah ya. Jadi grafik fungsi F inverse itu adalah pencerminan dari grafik fungsi F terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sekarang setelah kita tahu definisi F inverse, setelah kita juga bisa menggambarkan grafik F inverse dari grafik fungsi asal dengan cara mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menentukan fungsi inverse ya. Nah, untuk menentukan fungsi inverse di sini saya akan mengambil langsung contoh saja ya. Jadi di sini kita akan menentukan inverse dari fungsi satu-satu. Tentu saja fungsinya harus satu-satu agar dia punya inverse ya. Di sini fungsi yang kita miliki adalah Y sama dengan atau Fx sama dengan 2x min 2 ya. Jadi itu adalah fungsi yang akan kita cari inverse-nya. Dengan kata lain, kita ingin mencari F inverse X-nya. F inverse X-nya ini seperti apa ekspresinya. Begitu ya. Jadi kita ingin mencari inverse-nya. Nah, untuk mencarinya, di sini ada langkah aljabar yang diberikan gitu ya. Ada juga langkah grafik begitu ya. Ada juga langkah grafiknya ya. Nah, kita lihat langkah aljabarnya ya. Misalkan kita punya fungsi satu-satu yang kita tuliskan sebagai Y sama dengan Fx dan kita ingin mencari F inverse. Pertama, kita tuliskan Y sama dengan Fx. Oh, berarti langkah pertamanya kita tuliskan Y sama dengan Fx atau Y sama dengan 2x min 2 ya. Nah, ini bisa kita lihat di bagian gambar A. Dalam hal ini ya, kita punya X, lalu X ini dipetakan oleh fungsi F untuk menghasilkan Y seperti itu ya, untuk menghasilkan Y ya. Jadi maaf.
Jadi kita punya X yang dipetakan oleh F untuk menghasilkan X seperti itu. Sehingga kalau misalkan di sini kita punya 7, maka 2 kali 7 dikurangi 2 kita punya 12 di sini ya. Kita punya 12 ya untuk contoh kita ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat bahwa ya di langkah yang pertama ini kita harus bisa memandang bahwa untuk inverse ya, untuk inverse itu kan ketika kita memiliki Y sama dengan Fx, menurut definisi inverse itu kan bagaimana? X ini sama dengan F inverse Y seperti itu. Berarti setelah kita memiliki ekspresi Y sama dengan Fx, selanjutnya kita harus memiliki ekspresi X sama dengan sesuatu, begitu ya. Kenapa ya? Karena kalau F inverse, nah pada gambar B ya, kalau F inverse ini dia membawa Y, ya dia memetakan Y menuju X seperti itu, memetakan Y menuju X itu adalah F inverse. Kalau tadi alurnya itu adalah begini ya, kalau inverse itu kan alurnya ke bawah seperti itu ya. Nah, berarti itu artinya ya pada rumus kita ini harus kita tuliskan menjadi X sama dengan. Ini harus dituliskan menjadi X sama dengan. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya kita pindah ruas ya. Y plus 2 sama dengan 2X begitu ya. Atau ini kita jadikan sebagai X sama dengan Y plus 2 dibagi 2. Nah, kita nyatakan seperti ini. Jadi untuk membawa Y ke X ya, untuk membawa 12 ke 7 begitu ya. Kita perlu ini kan ya, Y plus 2 ditambah 2. 12 ditambah 2 dibagi 2 yang itu tuh sama dengan 7. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita punya ya, setelah di langkah yang pertama tadi kita menghasilkan X sama dengan Y ditambah 2 dibagi 2. Soal kita tadi adalah Y sama dengan Fx sama dengan 2X dikurangi 2. Dan kita berkeinginan mencari F inverse X. Seperti itu. Ya, ini adalah soal kita tadi, ya. Dan kita sampai ke tahapan ini. Ya, kita sampai ke tahapan ini tadi di poin yang pertama, ya. Ini adalah tahapan yang sudah kita lalui. Selanjutnya kita lihat langkah aljabar poin yang kedua. Nah, untuk poin yang kedua ini kita nyatakan X-nya ini ya di sini kita nyatakan X-nya ini sebagai F inverse Y. Kenapa? Karena kan tadi kita sudah tahu kalau ini selalu begini ya, mohon maaf ya. Karena tadi kita tahu bahwa kalau Y sama dengan Fx ya, itu terjadi jika dan hanya jika X-nya sama dengan F inverse Y. Berarti kita tuliskan X ini sebagai F inverse Y. Seperti itu. Nah, dalam hal ini berarti pada langkah yang kedua ini, si X ini kita ganti menjadi F inverse Y sama dengan Y plus 2 dibagi 2. Seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini ya kalau misalkan kita memandang ini sebagai sebuah fungsi normal dalam koordinat kartesius, tentu kita akan melihat bahwa di sini ternyata sumbu yang ini adalah sumbu Y begitu ya. Dan ini adalah sumbu X. Kenapa? Karena X ini kan tadi F inverse Y begitu ya. X ini adalah F inverse Y. Jadi kita menukar sumbu koordinat gitu ya. Kita menukar sumbu koordinat seperti itu ya. Nah, kemudian di langkah berikutnya setelah kita menghasilkan F inverse Y sama dengan
Y plus 2 dibagi 2. Di langkah berikutnya kita akan punya langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga. Soal kita tadi adalah kita ingin mencari F inverse X. Bukan F inverse Y yang kita inginkan, tapi F inverse X yang diinginkan oleh kita tadi. Sehingga setelah melewati langkah satu, langkah dua, yang tadi langkah duanya adalah F inverse Y sama dengan, tadi apa? Y ditambah 2 dibagi 2. Nah, langkah yang ketiga adalah kita tukar X dan Y ya. Nah, jadi kan tadi sumbunya ya, sumbu yang pada saat C ini kan sumbunya itu ini kan Y dengan X ya. Jadi berpindah sumbu koordinatnya karena kalau yang seperti ini kan apa namanya dalam pikiran kita ya kalau fungsinya adalah F inverse membawa Y ke X itu kan yang posisinya di horizontal itu adalah Y seperti itu. Nah, sekarang kita tukarkan kembali dalam posisi normal seperti ini ya. Dan tentunya si Y ya, si Y ini bisa kita ganti ya. Y ini bisa kita ganti. Sebetulnya bisa diganti dengan apapun ya. F inverse Y sama dengan Y ditambah 2 dibagi 2. Bisa diganti dengan R. F inverse R sama dengan R ditambah 2 dibagi 2. Bisa diganti dengan Q misalkan. Ini menjadi Q ditambah 2 dibagi 2. Bisa diganti dengan apa? Asep misalnya. Asep. Ya, berarti ini kita punya asep ditambah 2 dibagi 2. Termasuk bisa diganti dengan X. Nah, seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa oh, F inverse X-nya ini adalah X ditambah 2 per 2. Seperti itu. Ya. Nah, itu kira-kira jalan cerita mencari inverse dari suatu fungsi dengan langkah aljabar yang sebetulnya ada ilustrasi geometrisnya. Apabila ilustrasi geometris ini kurang begitu dipahami, nggak apa-apa begitu ya. Yang penting langkah aljabarnya dimengerti ya. Karena memang untuk ilustrasi geometris ini seperti gimana ya? Ini dari X dibawa ke Y, kemudian ditukar dibawa ke X, kemudian selanjutnya sumbunya ditukar, ya habis itu sumbunya dibalikin lagi begitu ya. Nah, memang itu adalah cara memandang koordinat kartesius ketika kita memetakan suatu nilai ke daerah hasilnya ya karena normalnya itu adalah memetakan dari sumbu horizontal ke sumbu vertikal sehingga tadi terjadi tukar-tukar seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh untuk soal yang nomor satu sebetulnya di contoh tiga yang tadi saya contohkan. Nah, untuk yang nomor dua dengan cara yang sama berarti kita bisa ya Y sama dengan X kuadrat. Di sini X-nya lebih besar sama dengan 0. Kita bisa apa namanya untuk mencari inverse-nya dengan cara ya ini kan langkah pertama tadi nyatakan Y-nya sama dengan Fx. Kemudian selanjutnya nyatakan menjadi X sama dengan ya. Kita tahu ini kan sama dengan X sama dengan plus minus akar Y ya karena kita tahu kalau Y sama dengan X kuadrat berarti X sama dengan plus minus akar Y. Nah, tapi di sini ada informasi ya, ada informasi bahwa X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Ketika kita memiliki informasi tersebut berarti yang kita pilih itu adalah yang plus ya. Jadi kita punya Y sama X sama dengan akar Y. Kenapa? Karena diinformasikan di soal X-nya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya langkah yang kedua diapakan? Tuliskan X-nya menjadi F inverse Y. Berarti F inverse Y sama dengan akar Y. Selanjutnya langkah yang ketiga apa? Ganti ya dengan variabel X. Ya, seperti itu ya. Jadi, nah ini adalah inverse-nya ya, inverse dari contoh 3 nomor 2 ya.
Nah, yang penting untuk fungsi inverse ya, selain tadi kita mengetahui definisinya apa, begitu ya. Kemudian cara menggambar grafiknya tadi ya. Yang mana tadi cara menggambar grafik fungsi inverse itu kan bisa dengan grafik fungsi asal cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian cara mencari ya, cara mencari inverse-nya ya yang barusan kita lihat. Nah, yang penting dari fungsi inverse selanjutnya itu adalah juga mengenai sifat ya, sifat pembatalan. Sifat pembatalan pada fungsi inverse. Sifat pembatalan ini seperti apa ya? Nah, untuk sifat pembatalan ini ya, ketika kita memiliki X lalu kita petakan, dipetakan oleh F, lalu kita petakan lagi oleh F inverse begitu ya. Nah, ini hasilnya adalah X itu sendiri ya. Jadi kalau kita perhatikan dia kembali lagi ke asal. Seolah-olah fungsi dengan inverse-nya ini ya itu saling meniadakan ya. Jadi di sini kita punya yang disebut dengan sifat pembatalan ya. Jadi sifat pembatalan ini intinya adalah kalau kita punya X dipetakan lalu input dipetakan oleh F lalu dipetakan lagi oleh F inverse hasilnya adalah X itu sendiri. Atau kita punya X dipetakannya oleh F inverse hasilnya dipetakan oleh F maka hasilnya adalah X itu sendiri seperti itu ya. Sebagaimana kalau kita memiliki fx-nya adalah 2x begitu ya. Kemudian F inverse-nya ini adalah X per 2 begitu. Ketika kita memiliki X ya dipetakan oleh F, kita akan punya 2X. Kemudian ini dipetakan oleh F inverse, berarti kan kita akan punya 2X dibagi 2 begitu ya. Dan di sini ini hasilnya adalah apa namanya X itu sendiri seperti itu ya. Jadi ini adalah sifat yang berlaku pada fungsi inverse yaitu sifat pembatalan. Nah, kira-kira itu untuk fungsi inverse dari sisi definisinya, cara menggambarkan grafik, mencari F inverse dan juga sifat pembatalan. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya dulu. Coba saya panggil salah satu ya yang ada di sini. Dewi Condro Kusumo. Saya pasti ingat ini Dewi Condro ini karena selalu duduk di depan. Iya, Ibu. Dewi udah pulang ke rumah Dewi. Belum. Loh masih betah di Bogor. Nanti Ibu di tanggal 14. Oh gitu. Di mana rumahnya Dewi? Saya dari Kudus. Oh di Kudus. Iya Dewi ada yang mau ditanya Dewi. Sejauh ini nggak ada sih, Bu. Eh, Aman. Sejauh ini aman ya. Ya, Baik. Kalau sudah aman kita lanjut ya. Bu, Kita boleh nanya lanjut. nggak, Bu? Oh ya boleh. Siapa nih? Dimas, Dimas. Silakan Dimas. Kalau inverse dari akar X itu kan X kuadrat, apakah harus dibatasi nggak? Kayak lebih, apa sih, X-nya lebih dari sama dengan nol gitu. Misalnya gimana? Misalnya gimana? Misalnya gimana? Sebentar, sebentar ya. Misalnya gimana? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ditanya inverse dari akar X, Misalnya saya apakah punya, jawabannya harus dibatasin gitu? oh, misalnya gini ya, fx sama dengan akar x gitu ya, ya. Kemudian Ya, cari inverse-nya gitu ya. Betul nggak seperti itu, Dimas? ya, ya. Seperti itu ya. Nah, di sini tadi dicontoh ya, tadi dicontoh kan kita punya fx sama dengan x kuadrat. Lalu dibatasin daerahnya x lebih besar sama dengan nol. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasin daerahnya, kita tahu fx sama dengan x kuadrat ini kan daerah asalnya ini adalah real. Dan di daerah asalnya si f ini tidak satu-satu gitu ya, tidak satu-satu. Sehingga kenapa ya? Kenapa akhirnya kita perlu batas ya, perlu batas agar satu-satu seperti itu. Nah, sementara untuk yang ini
Daerah asalnya adalah, kita sudah tahu nih, daerah asalnya adalah 0 sampai Tahingga. Sehingga untuk daerah asalnya di sini ya, karena kita tahu si F ini adalah satu-satu pada daerah asalnya, ya, pada daerah asalnya ya. Pada soal mungkin dia tidak akan dibatasi seperti itu ya. Dia tidak akan dibatasi pada soal. Terus kemudian Bu, bagaimana cara mencari infusnya ya? Nah, kita coba cari ya, Y sama dengan akar X seperti itu. Lalu kalau dinyatakan berarti ini X-nya sama dengan Y kuadrat seperti itu. Nah, memang ketika kita menyatakan seperti ini ya, di awal di daerah asal ini nggak ada info apa-apa. Ini benar-benar ini tuh nggak ada. Ini tuh kosong begitu. Ini tuh tidak ada di soal. Ini tidak ada di soal. Ini tidak ada di soalnya. Karena kita sudah sama-sama tahu daerah asalnya 0 sampai Tahingga dan fungsinya ini satu-satu pada daerah asalnya. Tetapi betul, ketika kita sudah nyatakan jadi seperti ini, ya, ketika kita sudah nyatakan jadi seperti ini, kan kalau kita nyatakan jadi seperti ini kan bukan di sini tadi berarti X-nya lebih besar sama dengan 0 ya, gitu kan, gitu ya. Ya sebetulnya iya, dia akan lebih besar sama dengan 0 begitu. Karena apa? Karena apapun nilai Y-nya pastilah dia itu akan lebih besar sama dengan 0 seperti itu. Jadi sebetulnya di sini pun batasnya tidak perlu juga begitu ya. Sehingga ketika misalkan kita coba ini kita cari tuliskan seperti ini ya. Kita tuliskan seperti ini, maka kita akan punya F inverse X sama dengan X kuadrat seperti itu ya. Nah, kalau tadi mungkin pikiran kita kan tadi ini Y, ini X begitu ya. Sementara di sini ya, di sini kita sudah mencoba memperumum begitu ya. Semuanya ini menjadi X semua di sini ya. Dan kita tahu bahwa X ini bisa positif, bisa negatif. Dan X ini ada kaitannya dengan X yang ada di sini ya. Sehingga untuk bagian yang ini mau tidak mau memang kita harus menambahkan X lebih besar sama dengan 0 seperti itu. Kenapa? Karena ya X yang di sini ya, X yang di sini ini ada hubungannya dengan X yang di atas begitu. Ada hubungannya sama-sama X begitu. Sementara kalau yang ini ya X sama dengan ini kita tidak tambahkan ini, kenapa? Karena udah jelas ini kan Y kuadrat. Y kuadrat ini pasti dia akan bernilai positif seperti itu. Tapi ketika menuliskan ke yang bawah ya, kita menuliskan ke yang bawah, ini harus kita tambahkan. Dengan kata lain, kita akan punya bahwa DF inverse-nya ini adalah 0 sampai Tahingga. Seperti itu Dimas ya. Agak rigid tapi ya emang seperti itu ceritanya ya. Karena tadi pun kita begitu ya. Tadi pun kita begitu ketika mencari inverse dari X kuadrat kita menambahkan ini ya. Yang mana ini adalah hasilnya dan di sini kita tidak menuliskan DF inverse ini adalah misalkan 0 sampai Tahingga karena sebetulnya kita sudah tahu ya X yang ini tuh berkaitan dengan X yang ada di atas yang itu tuh dari 0 sampai Tahingga seperti itu. Seperti itu Dimas bagaimana? Halo Dimas. Oke, Bu. Iya, iya. Terima kasih ya Dimas, bagus pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan yang selanjutnya itu adalah turunan fungsi inverse ya. Nah, kan yang kita bicarakan itu kan bukan fungsi inverse, bukan fungsi satu-satu, tapi yang kita bicarakan itu adalah turunan di pekan ke 5, 6, 7 ini. Dan tadi pun saya sudah bilang bahwa kita tuh ingin mencari turunan yang berkaitan dengan fungsi inverse. Kita ingin mencari turunan dari sin inverse itu apa? Seperti itu ya, contohnya. Atau misalkan tangen inverse atau misalkan cos inverse seperti itu. Nah, tentunya kita juga harus tahu bahwa ternyata untuk menentukan turunan fungsi inverse ini kita bisa tempuh dengan cara yang cepat. Dalam artian ketika saya memiliki fx sama dengan 2x min 2, saya bisa menentukan turunan ya, turunan dari
turunan, maaf. Saya bisa menentukan turunan dari F inverse X. Ya, saya bisa menentukan turunan dari F inverse X tanpa mencari ya, tanpa mencari F inverse X-nya. Ya, nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana mencari turunan dari suatu fungsi inverse tanpa kita perlu tahu seperti apa ekspresi dari fungsi inverse-nya. Ya, kalau misalkan ya contoh yang tadi kita punya fx sama dengan x kuadrat untuk x yang lebih besar sama dengan 0. Kita tahu kan ya inverse-nya ini adalah akar x seperti itu ya. Sehingga kalau misalkan saya ingin mencari turunan dari fungsi inverse-nya, sebentar, apa saya salah nulis ya? Turunan dari inverse, F inverse aksen. Salah tulis saya tampaknya ya. Maaf ya, ini salah menulisnya saya. F inverse aksen. Nah, kan turunan dari fungsi inverse-nya ya. Turunan dari fungsi inverse ini bisa kita cari tanpa perlu kita cari F inverse-nya. Nah, sebetulnya kalau kita punya fungsi, kita punya inverse-nya, mencari turunan dari fungsi inverse, F inverse-nya kita turunkan, kan gampang, yaitu 1/2 akar X gitu. Karena kita tahu fungsi inverse-nya adalah akar X dan fungsi asal kita adalah X kuadrat gitu ya. Jadi kalau F inverse-nya ini kita tahu juga kita turunan dari fungsi inverse-nya. Nah, kali ini kita akan melihat bahwa kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat dan langsung kita ingin mencari turunan dari inverse-nya tanpa perlu kita mengetahui seperti apa F inverse X-nya. Tanpa perlu kita cari ini. Kan mencari ini juga butuh effort tadi ya. Cukup panjang ya. Nah, tanpa ini kita akan bisa memperolehnya ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ya, caranya ketika kita memiliki Y sama dengan Fx, ya, ketika kita memiliki Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx, lalu kita ingin mencari F inverse dari, kemudian kita turunkan F inverse aksen X, kita ingin mencari ini tanpa tahu ya ekspresi dari F inverse-nya. Nah, untuk mencarinya kita akan melakukan penurunan implisit. Cara penurunan implisit ini adalah seperti biasa, kita turunkan kedua ruas, tapi kali ini kita turunkannya terhadap Y ya. Jadi kali ini kita turunkannya terhadap Y ya. Kenapa kita menurunkannya terhadap Y ya? Nah, sebetulnya dari sini ceritanya. Kalau kita memiliki Y sama dengan Fx begitu. Asal usul F inverse itu kan dari X sama dengan F inverse Y ya, asal usulnya ya. Nah, berarti untuk mencari turunannya itu kan berarti sebetulnya X aksen, yaitu F inverse aksen Y seperti itu ya. Nah, sehingga dari sini karena X aksen, kalau Y aksen kan diturunkannya terhadap X. Kalau X aksen ya, maka di sini kita turunkannya terhadap Y. Nah, ketika kita turunkan terhadap Y, maka berarti kita punya di sini Y, di sini juga kita turunkan terhadap Y ya. Dan kita akan punya ini satu tanpa ada embel-embel dy dx. Karena apa? Karena di sini variabelnya sama-sama Y. Sementara yang sebelahnya adalah F aksen X dx per dy. Seperti itu. F aksen X dx per dy. Dari sini kita akan punya bahwa dx per dy, dx per dy ini sama dengan 1/f aksen X. Nah, dx per dy ini tadi kan X aksen atau itu adalah F inverse aksen Y. Nah, berarti dari hasil ini kita bisa melihat bahwa
dy per dx per dy ya. dx per dy, dx per dy ini tuh sama dengan 1 per f aksen x seperti itu. 1 per f aksen x. Nah, berarti x aksen atau f inverse y ya, f inverse y aksen ya, karena terlalu banyak kurung ya sehingga khawatir keliru. F inverse aksen Y ini ternyata nilainya sama dengan 1 per F aksen X seperti itu. Dan kalau kita kembalikan X-nya ke sini, kembalikan X-nya ke sini, kita kembalikan X-nya ke sini, maka kita akan peroleh ini tuh sama dengan 1 per F aksen F inverse Y. Ya. Nah, mungkin ada yang bingung sampai sini. Ibu saya pusing, ibu tuh nulis apa, ngomong apa, begitu ya. Nah, intinya ini. Intinya adalah F inverse aksen itu adalah 1 per F aksen F inverse. Seperti itu. Seperti ditukar. Inverse aksen inverse seperti itu ya. Kalau misalkan bingung dengan jalan ceritanya, mungkin bisa difikirkan seperti itu. Inverse aksen sama dengan 1 per aksen inverse. Dan ini ya, kalau misalkan dilihat ilustrasi geometrisnya dari sisi gradiennya ya, itu bisa dipelajari sendiri silahkan. Ini hanya untuk pengayaan saja ya, untuk contoh 5 dan contoh 6 silahkan. Tapi konsep yang barusan itu bisa kita terapkan untuk contoh 6 ini. Cara penerapannya adalah ya. Misalkan di sini saya punya fungsi G. Fungsi G ini adalah inverse dari F. Oh, berarti G ini adalah F inverse. Kita tahu kemudian F4 ini adalah 5. Lalu F aksen 4 itu adalah 2/3. Nah, ini yang diketahui nih. Ya, G-nya inverse dari F. F4 5, kemudian F aksen 4 adalah 2/3. Yang ditanyakan, yang diminta itu adalah G aksen 5. Nah, perhatikan, G itu adalah F inverse. Ya, G itu adalah F inverse. Berarti sesungguhnya G aksen 5 ini adalah F inverse. Ya. G itu kan F inverse. F inverse aksen 5. Seperti itu. Jadi F inverse aksen 5, G aksen 5 itu. Yang menurut rumusnya tadi, apa tadi rumusnya? F inverse aksen Y sama dengan 1 per F aksen F inverse Y. Gitu kan tadi rumusnya gitu ya. Inverse aksen inverse gitu. Sehingga di sini kita akan punya ini tuh akan sama dengan 1 per F aksen F inverse 5 seperti itu. Nah, yang menjadi masalah selanjutnya adalah F inverse 5 itu apa? Ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. F4 sama dengan 5. Jika dan hanya jika 4 sama dengan F inverse 5. Kok bisa begitu? Kita tahu Y sama dengan Fx jika dan hanya jika ya dari sifat fungsi inverse. Wah, ini kok nggak bisa nulis? Jika dan hanya jika X sama dengan F inverse Y. Seperti itu. Ya. Nah, berarti dari situ kita tahu bahwa oh ini adalah F inverse dari F inverse 5 tadi adalah 4. Dan F aksen 4 itu diketahui, yaitu 2/3. Sehingga ini jawabannya adalah 3/2. Kira-kira seperti itu.
ya. Bahkan untuk contoh soal ini kita nggak tahu G, kita nggak tahu F seperti apa ekspresinya begitu ya. Tapi dengan diberitahu F, turunan F, kita bisa menentukan turunan G ya, di mana G ini adalah inverse dari fungsi F ya. Jadi kira-kira itu untuk turunan fungsi inverse. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa di ini lagi ya, bisa bisa dicermati lagi ya. Ini kalau tidak salah sih direkam oleh saya ya. Nanti akan saya berikan rekamannya. Kalau tidak ada kita lanjutkan dengan poin 4 ya. Ini ada 5 poin ya, kita baru poin 4 ya. Kalau di kelas itu harusnya cepat, tapi kalau sendirian nih saya jadi tidak cepat ya. Nah, sekarang kita lihat turunan fungsi trigonometri inverse ya. Kita tahu bahwa yang namanya fungsi trigonometri itu tidak satu-satu pada daerah asalnya ya. Karena kita tahu ya, bahkan untuk fungsi sin pun tidak hanya sekedar dari 0 sampai 2 pi, tapi masih lanjut ya, masih lanjut. Dengan uji garis mendatar ini dipotong lebih dari 1 titik, berarti dia bukan satu-satu. Nah, untuk membuat dia menjadi satu-satu ya, agar memiliki inverse ya, kita harus membatasi daerah asalnya. Bagaimana cara membatasi daerah asalnya? Tadi sebetulnya sudah diberitahukan ya. Kita akan batasi daerah asalnya itu dari min V per 2 sampai V per 2 ya. Nah, ketika daerah asalnya ini dibatasi ya, kita batasi interval untuk fungsi trigonometri pada interval min V per 2 sampai V per 2 ya, min V per 2 sampai V per 2 ya. Dari grafiknya kita bisa melihat bahwa fungsi sin ini dari grafiknya selalu naik ya, berarti dia fungsi yang satu-satu. Nah, maka dengan demikian kita akan punya fungsi inverse dari sin, dari cos, dan dari tangen ya. Untuk cos beda ya, kalau sin itu dari min V per 2 sampai V per 2, untuk cos ini adalah 0 sampai V. Nah, untuk tangen ini sama dengan sin daerah asalnya ya. Sehingga kalau misalkan kita tahu bahwa sin 0 itu adalah 0, berarti sin inverse 0 itu adalah 0. Mungkin kalau yang ini tidak terlihat ya. Nah, yang terlihat mungkin yang terlihat adalah sin V per 2 ya. Sin V per 2, sin 90 ya. Itu adalah berapa sin 90? 1. Berarti sin inverse 1 itu adalah V per 2. Cos berapa yang 90? Yang satu hasilnya? Atau misalkan cos 45 itu kan V per 4 ya. Cos V per 4 ini adalah cos 45 berapa? Setengah atau setengah akar 2? Ada yang tahu nggak? Saya pun lupa ya. Setengah akar Tengah akar dua, Bu. setengah akar 2. Maka cos inverse setengah akar 2 ini adalah V per 4. Nah, V per 4 ini harus ada di dalam daerah asal cos ya. Jadi jangan sampai misalkan oh ternyata min V per 4 juga kalau dicari cosnya itu adalah setengah akar 2 misalkan. Nggak bisa ya. Jadi intervalnya hanya boleh untuk 0 sampai V ya. Tidak boleh di luar interval ini. Jadi jawaban yang ini harus ada dalam interval daerah asal untuk definisi trigonometri inverse. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu kita punya 3 saja ya dibatasi ya, sin inverse, cos inverse, dan tangen inverse. Setelah kita punya sin inverse, cos inverse, dan tangen inverse, sekarang bagaimana dengan turunannya ya? Nah, untuk turunannya di sini kita akan lihat contohnya adalah tangen inverse X ya. Kita ingin cari turunannya. Jadi, ketika kita punya Y sama dengan tangen inverse X, kita ingin tahu turunannya. Turunannya bagaimana? Seperti itu ya. Nah, kita akan tahu bahwa Y sama dengan tangen inverse X itu terjadi jika dan hanya jika X sama dengan tangen Y ya. Nah, disinilah ya kunci kita untuk memperoleh Y aksen ya. Kunci kita untuk memperoleh Y aksen atau turunan dari fungsi tangen ya. Ini kuncinya di sini ya.
Jadi kuncinya adalah dari setelah kita ubah menjadi X sama dengan tangen Y. Kenapa? Karena kalau kita sudah ubah seperti itu, kita mungkin akan ingat segitiga ya. Segitiga yang kalau di sini saya punya Y begitu ya. Kemudian saya punya tangen Y sama dengan X, itu kan sama saja dengan tangen Y sama dengan X per 1. Itu artinya di depan ini X dan di sini adalah 1, betul tidak? Oh, maaf. Bukan itu. Itu sin. Ya. Ini ya maksudnya ya. Kalau misalkan kita punya tangen Y sama dengan X, itu sama saja dengan tangen Y sama dengan X per 1. Itu artinya X di sini, 1 di sini, dan Y ini adalah sudut seperti itu ya. Nah, karena kita ingin mencari Y aksen, berarti kita turunkan Y aksen ini kan DY per DX ya. Kita turunkan secara implisit kedua ruas terhadap X. Kita turunkan secara implisit terhadap X. Ya, tangen Y dan juga apa namanya X. Kita punya 1 dan kita punya apa turunan dari tangen. Nah, ini berarti kemarin ini materi minggu lalu. Sekan kuadrat ya. Nah, berarti sekan kuadrat Y DY per DX. Berarti kita akan punya DY per DX sama dengan 1/sekan kuadrat Y. 1/sekan itu apa ya? Kalau 1/cos itu kan, ya betul ya. Jadi kalau 1/sin itu kan kosekan ya. Berarti sekan ini adalah ya 1/cos atau ini adalah sebetulnya cos X kemudian dikuadratkan. Betul tidak ya ini? Kalau misalkan saya tuliskan seperti ini berarti sebentar ya. Berarti selanjutnya kita akan lihat cos cos Y ya. Ini keliru ini. Nah, ini mestinya ini adalah cos Y ya. Nah, sekarang kita lihat cos Y kuadrat hasilnya. Nah, kalau tangen Y itu adalah X per 1, sekarang cos Y itu kan sudut sisi ya. Ya, 1/sudut miring. Miring ini kan sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah X kuadrat, seperti itu ya. Sehingga cos Y itu adalah 1/akar 1 plus X kuadrat. Berarti ini adalah 1/akar 1 plus X kuadrat dikuadratkan atau 1/1 ditambah X kuadrat. Nah, ini adalah turunan dari tangen inverse X ya, sebagaimana yang diminta. Dan inilah yang lain-lainnya. Selain turunan tangen inverse X, di sini juga kita disuguhkan turunan dari sin inverse, turunan dari cos inverse, dan turunan dari teman-temannya. Minimal ya, minimal kita ingat turunan dari sin inverse, cos inverse, kemudian tangen inverse. Aduh, Bu, banyak. Minimal lagi sin inverse dan tangen inverse. Ya, karena cos inverse itu kan sebetulnya hanya dibedakan dengan tanda minus saja dengan sin inverse. Ya. Nah, tentunya kalau kita berhadapan dengan soal ini, wah ini waduh gitu ya. Nah, berarti kan ini kita harus melihat yang tadi, apa sih turunan dari sin inverse? Turunan dari sin inverse itu adalah 1/akar gitu ya. Turunan dari sin inverse itu adalah ya 1/akar 1 min X kuadrat. Itu adalah turunan dari sin inverse. Sehingga untuk menurunkan ini kita akan punya 1 min X kuadrat dipangkatkan 2. Lalu dikalikan dengan 2X. Ini ada aturan rantainya. Ya, ada aturan rantainya. Ya. Jadi pertama-tama turunkan dulu sinnya, variabelnya X kuadrat. Ya. Lalu kemudian setelah itu ya turunkan X kuadratnya, yaitu 2X. Bagaimana dengan tangen inverse? Tangen inverse tadi turunannya 1/1 ditambah X kuadrat. Di sini X-nya adalah
X kuadrat plus 3 dikuadratkan. Dikali turunan ini yaitu 2X. Seperti itu. Ya. Nah, kalau sekan mungkin itu tidak perlu dikerjakan juga tidak apa-apa ya. Biasanya untuk sekan, kotangen dan kosekan itu jarang keluar di ujian karena ya kalaupun keluar berarti ini harus open sheet ya. Karena ini terlalu banyak rumus yang harus dipakai seperti itu ya. Walaupun kita juga bisa melihat dari rumus yang di atas ya bahwa yang ini turunannya adalah mana itu untuk sekan inverse. Kita punya 1/, ya. Di sini kita punya nilai mutlak 3x ya, akar 3x kuadrat ya, dikurangi dengan 1, lalu karena di sini adalah bukan sekedar sek inverse x tapi sekan inverse 3x, maka ini dikalikan dengan turunan 3x yaitu 3 seperti itu ya. Nah, itu jadi turunan untuk fungsi trigonometri inverse. Waktunya masih ada 15 menit lagi dan saya sangat berharap mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Ini kita sudah selesai topik bagian yang pertama. Topik bagian pertama itu yang mana, Bu? Yang ini. Yang tentang turunan fungsi inverse. Kita belum masuk ke topik yang kedua, yaitu laju terkait yang merupakan penerapan dari turunan. Nah, untuk laju yang terkait ini, mungkin saya tidak akan membahas sampai tuntas ya, karena waktunya juga tinggal 14 menit lagi. Tapi tentunya alangkah baiknya kita coba ya, karena nanti di responsi ya ada soal-soal terkait laju terkait ya. Kebetulan untuk responsi yang ketujuh ini kan tidak ada kuis begitu ya, sehingga kita leluasa untuk membahas soal ya. Jadi kita akan langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu mengenai laju terkait. Laju terkait ini adalah salah satu terapan dari turunan ya, penerapan dari turunan ya, masalah di kehidupan sehari-hari yang diselesaikan menggunakan konsep turunan ya. Nah, seperti apa cerita laju terkait ini? Laju terkait ini ceritanya adalah kita memiliki fungsi. Ya, fungsinya ini adalah fungsi implisit ya. Kalau bentuk umumnya adalah fx, y sama dengan c begitu ya. Nah, ini adalah fungsi ya. Fungsi yang bergantung pada variabel x dan bergantung pada variabel y seperti itu ya. Nah, fungsi ini menghubungkan antara x dan y. Sementara si X ini dia bergantung pada waktu. Oh, ternyata X ini adalah fungsi yang bergantung pada T, dan T ini menyatakan waktu ya. Dan Y juga adalah fungsi yang bergantung pada waktu. Ya, bedanya kalau X ini adalah fungsinya fungsi F, kalau Y ini fungsinya adalah fungsi G. Nah, ketika kita turunkan X terhadap waktu, sehingga kita punya dx per dt, yang kemudian kita sebut laju perubahan. Ya. Laju perubahan X terhadap waktu, ya, terhadap T. Nah, ketika ini misalkan diketahui, ya, andaikan laju perubahan X ini diketahui, seandainya dia diketahui, maka ya dy per dt pun bisa ditentukan, bisa dicari. Ya. Kenapa dy per dt bisa dicari? Karena ada hubungan antara x dengan y. Ketika laju perubahan x diketahui, maka laju perubahan y bisa dicari, bisa ditentukan. Kedua laju ini memiliki kaitan karena mereka terhubung oleh fungsi implisit di mana X dan Y-nya ini memiliki formula tertentu. Nah, karena kedua laju ini berkaitan, maka kenapa topiknya disebut laju terkait seperti itu. Contohnya apa?
Contohnya ya untuk lanjut terkait ini. Contohnya, misalnya Liora, nah, Liora akan melakukan pesta ulang tahun misalnya. Kemudian Liora memompa balon. Nah, balon untuk hiasan gitu ya. Nah, balon ini kan dipompa. Misalkan pompanya pompa pompa manual begitu ya, pompa manual. Jadi dipompa begitu ya. Dipompa ya, balon tersebut dipompa ya. Nah, tentu ketika bola atau balon ya, balon yang berbentuk bola, balon yang berbentuk bola. Balon yang berbentuk bola yang dipompa oleh Liora itu akan berubah ya. Akan berubah seiring berjalannya waktu ya. Seiring berjalannya waktu Liora memompa balon tersebut ya. Seiring waktu. Misalkan di sini waktunya kita nyatakan sebagai T seperti itu. Apa yang berubah? Apa yang berubah dari balon tersebut seiring berjalannya waktu ketika Liora memompanya? Tentu kita tahu bahwa yang berubah, ya, yang berubah itu adalah yang berubahnya apa? Yang berubahnya. Yang berubahnya ini adalah pertama jari-jari balon, ya. Jari-jari balon ini pasti berubah, ya, pasti berubah ya. Jari-jarinya membesar. Yang berubah itu adalah jari-jari balon. Jari-jari balon ini berubah. Dia memanjang. Kalau jari-jari memanjang ya, jari-jari balonnya memanjang. Kemudian apalagi yang berubah? Volume balon. Volume balon atau volume bolanya ini juga akan berubah. Dia akan membesar volumenya ketika Liora memompa balon tersebut seperti itu ya. Nah, misalkan alat pompanya Liora ini dilengkapi dengan alat ukur pompa ya. Alat ukur pompa yang mana alat ukur pompa ini bisa memberikan informasi. Ya, ada informasi dari alat ukur pompanya Liora ini. Informasinya adalah berapa mili misalkan ya. Berapa liter udara ya, berapa liter udara yang masuk ya per detiknya. Misalkan seperti itu ya. Jadi ada informasi. Ada informasi berapa liter udara yang masuk setiap detiknya ketika Liora memompa bola tersebut. Maka dari sana kalau jari-jari balon itu kita nyatakan sebagai variabelnya itu kita lambangkan R. Kemudian volume kita nyatakan dengan lambang V begitu ya. Dan kita tahu dia berubah, mereka berubah seiring berjalannya waktu ya. Mereka berubah seiring berjalannya waktu. Sebentar, saya baru ingat kalau ternyata kita itu selesainya 11.50 ya. Karena kita mulainya 10 lewat 10. Oke, ya saya jadi tenang, tidak harus buru-buru. Jadi masih ada waktu 18 menit lagi. Oke. Ya. Nah, balon yang berbentuk bola ini kan dia berubah tadi ya seiring berjalannya waktu. Dan tadi dari informasi alat ukur pompa, kita tahu bahwa yang berubah itu volume atau jari-jari berdasarkan informasi alat ukur pompa ini. Boleh Liora menjawabnya? Kan Liora yang sedang pompa balon nih. Ayo Lioranya kemana ini? Eh, Dari informasi alat ukur pompa, kan ada informasi berapa liter udara yang masuk per detik. Kira-kira yang diketahui ini ya, laju perubahan jari-jari kah? Ataukah laju perubahan volume yang diketahui? laju Dari alat ukur pompa ini ada info berapa liter udara yang masuk itu diketahui gitu. oh Mm-mm. volume Bu. Nah, iya ya. Nah, berarti betul jawabannya Liora ya. Berarti dari informasi ini ya, dari informasi ini kita bisa melihat bahwa oh,
laju perubahan volume terhadap waktu ini diketahui. Nah, ketika ini diketahui, maka laju perubahan jari-jari terhadap waktu bisa dicari. Seperti itu, ya, bisa dicari, ya. Misalkan kenapa sih perlu mengetahui laju perubahan jari-jari? Misalkan karena balonnya mau diletakkan di suatu permukaan tertentu gitu ya, yang jangan sampai mereka itu umpel-umpelan gitu ya. Jadi jari-jarinya harus diperhatikan balon itu gitu ya, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, jadi inilah yang merupakan ilustrasi dari laju terkait ya. Ada dua besaran di sini besarannya adalah jari-jari balon dan volume balon ya yang berubah seiring berjalannya waktu ketika Liora tadi apa namanya memompa balon. Kemudian salah satu dari variabel tersebut lajunya diketahui karena tadi ada alat ukur pompa yang memberitahu berapa liter udara yang masuk. Nah, ketika ini diketahui, maka jari-jari lajunya ini juga bisa dicari. Nah, sekarang masih Liora masih Liora. Kenapa ya? Jari-jarinya ini lajunya bisa dicari ketika volume perubahannya itu diketahui. Kenapa Liora? Apakah Eh, ada? Iya ya, karena karena laju eh karena volume dan jari-jari. Ah, bisa bisa diingat itu. Atau bisa diingat ke yang bawah. Tadi saya oh, sebutkan kenapa dx per dt itu ada kaitannya dengan dy per dt karena x dan y ini ternyata mereka itu memiliki kaitan. Ada formula yang menghubungkannya. Nah, coba dikaitkan. Apa? karena kalau volumenya berubah, maka itu terkait juga sama perubahan ke jari-jarinya, Bu. Kenapa? Memang ada hubungannya antara volume dan jari-jari bola? Ada nggak hubungannya? Ada nggak persamaan yang menghubungkan mereka berdua, volume dan jari-jari? eh karena untuk volume itu persamaannya pakai jari-jari. Iya, gimana? Masih ingat nggak Liora apa persamaannya? Eh, Volume eh, sama dengan nih saya 4/3 iya, IR pangkat 3. iya, ya. Jadi karena ada persamaan yang menghubungkan antara volume dan jari-jari, ya. Sehingga kenapa laju perubahan volume dan laju perubahan jari-jari ini berkaitan. Ketika laju perubahan volume diketahui, maka laju perubahan jari-jari pun bisa dicari. Seperti itu, ya. Nah, itu ilustrasinya. Nah, ilustrasi dari laju terkait. Dari ilustrasi tadi kita coba tuangkan dalam bentuk soal ya yang kita harus selesaikan ya. Nah, di sini ini mungkin tidak ada di slide kuliah begitu tapi ini sengaja saya tambahkan supaya bisa paham ya. Udara dipompakan ya. Jadi ceritanya ini adalah udara dipompakan ke dalam balon bundar sehingga volumenya bertambah pada laju 100 cm kubik per detik. Seberapa cepat jari-jari balon bertambah? Pada waktu garis tengah balonnya 50 cm. Nah, ini tuh ceritanya sama seperti Liora yang tadi sedang memompa balon ya. Nah, jadi ceritanya ya, ketika balon ini dipompa ya, di sini volumenya bertambah ya, volumenya bertambah. Kemudian di sini untuk mengerjakan soal seperti ini ya, tanyakan pada diri kita. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, tanyakan pada diri kita laju apa yang diketahui. Laju apa yang diketahui. Laju apa yang diketahui kita harus tahu. Laju apa yang diketahui. Lalu tanyakan juga pada diri kita, laju apa yang ditanyakan. Laju apa yang ditanya. Ya. Jadi dari soal laju terkait,
kita harus sudah punya dua ini. Laju apa yang diketahui dan laju apa yang ditanyakan, ya. Laju apa yang diketahui, laju apa yang ditanyakan. Dari soal ini kita tahu volumenya bertambah dengan laju 100 cm3 per detik. Berarti laju yang diketahuinya itu adalah laju perubahan volume. Seberapa cepat jari-jari balon? Oh, berarti laju yang ditanyakannya, ya. Laju yang ditanyakannya itu adalah laju perubahan jari-jari, ya. Jadi, laju apa yang diketahui? Tanyakan pada diri kita. Laju apa yang ditanyakan? Itu kita harus tahu. Itu adalah kunci dari soal laju terkait, ya. Di samping kita memahami ceritanya, ya. Nah, selain laju apa yang diketahui, laju apa yang ditanyakan, persamaan apa yang menghubungkan, ya. Persamaan apa yang menghubungkan antara laju yang diketahui dengan laju yang ditanyakan? Persamaan apa? Oh, ternyata persamaan volume bola. Ya, jadi misalkan kita tahu persamaan yang menghubungkannya itu adalah persamaan volume bola, yaitu 4/3 VR pangkat 3. Nah, ini harus ada di dalam oret-oretan kita yang belum kita tuliskan dalam jawaban soal, ya. Lalu jawaban soal kita mulai dengan bagaimana, ya. Jawaban soal kita akan mulai dengan diketahui, ya. Apa yang diketahui? Yang diketahui, oh maaf, sebelum diketahui kita harus menuliskan pemisalan dulu. Pemisalan. Pemisalan apa? Pemisalan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini variabel-variabel yang kita akan misalkan itu adalah variabel-variabel yang berubah seiring berjalannya waktu. Tadi ketika udara dipompakan ke dalam balon, yang berubah itu kan volume, yang berubah itu kan jari-jari. Maka kita harus berikan lambang untuk volume dan jari-jari. Berarti kita punya V-nya ini adalah volume balon, seperti itu. V-nya adalah volume balon. Kemudian R ini adalah jari-jari balon. Ya, jari-jari balon. Berikan di sini keterangan pada saat T. Karena kita tahu dia akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Berarti kita berikan pada saat T. Selanjutnya diketahui. Nah, pada bagian yang diketahui ini kita akan menuliskan laju apa yang diketahui. Laju apa tadi yang diketahui? Laju perubahan volume. Tuliskan dalam notasi turunan. dV per dt. dV per dt-nya adalah 100 cm3 per detik. Tulis saja 100, tidak perlu ditulis satuannya. Selanjutnya adalah ditanya. Apa yang dimaksud ditanya? Ditanya ini adalah laju yang ditanyakan. Tadi adalah laju perubahan jari-jari. Berarti yang ditanyakan adalah dr per dt-nya berapa? Ada keterangan di sana. Pada saat, ya. Pada saat garis tengah balon 50. Oh, garis tengah kan kita nggak dimisalkan ya. Tapi tadi kita tahu kita punya jari-jari dan jari-jari dengan garis tengah itu kan ada hubungannya. Kalau garis tengahnya 50 berarti jari-jarinya adalah 25. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya jawab ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjawab soalnya ya. Sebenarnya ini jawaban maksud saya ini jawaban di kertas ya. Tapi runutannya ini dari pemisalan, diketahui, ditanyakan, jawab ya. Nah, untuk jawaban ini kita mulai dengan persamaan yang menghubungkan antara variabel pada laju yang diketahui dan variabel pada laju yang ditanyakan. Kita akan mulai dengan persamaan yang menghubungkan, yaitu persamaan volume bola. V sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Selanjutnya, turunkan kedua ruas secara implisit terhadap waktu. Ingat ya, diturunkannya terhadap T. Ya, kita turunkan secara implisit terhadap waktu. Ya, terhadap T. Ya. Nah, jadi seperti ini.
Yang bagian ini kita akan punya 1 dikali dV per dt ya. Kita tahu ya. Kemudian yang sebelahnya kita punya 4VR kuadrat dr per dt. Ya, ada embel-embelnya per dt-nya begitu ya. Karena di sini variabelnya, ini variabelnya R diturunkannya terhadap T. Ini variabelnya V diturunkannya terhadap T. Seperti itu ya. Lalu kita lanjutkan, berarti dV per dt-nya ini sama dengan 4VR kuadrat dr per dt. Tadi yang ditanyakan apa sih? dr per dt. Oh, berarti dr per dt-nya sama dengan 1 per 4VR kuadrat dV per dt. dV per dt diketahui 100. Kemudian berarti 100 ya, misalkan 100 kali 1 ya tinggal 100 di atas begitu ya. 100 dibagi 4 dikali V dikali R kuadrat. Nah, kita punya 25. Berarti kita punya 25 kuadrat seperti itu ya. Nah, dari sini kita akan punya hasil ini adalah 1 per 25 V. Nah, inilah laju perubahan jari-jarinya. Tentunya karena soalnya adalah soal cerita, maka jawabannya ini harus kita ceritakan. Ya, kita harus punya jadi, ya seperti itu ya. Jadi kita harus tuliskan jadi, ya, karena nggak cukup. Nah, saya naikkan ke sini. Jadi, ya, jadi jari-jari balon bertambah. Jari-jari balon bertambah dengan laju ya, dengan laju 1 per 25 V. Satuannya tentu saja kalau jari-jari sentimeter per detik. Kalau volume kan tadi sentimeter kubik seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh soal ya terkait laju yang terkait. Nah, setelah kita membaca soalnya ya kita memahami, kemudian kita tanyakan pada diri kita laju apa yang diketahui, laju apa yang ditanyakan, persamaan apa yang menghubungkan antara ya besaran pada laju yang diketahui dan besaran pada laju yang ditanyakan. Ya, setelah 3 hal ini kita dapat, maka kita bisa menjawab soal laju yang terkait ini tanpa terlalu mengalami kesulitan seperti itu. Ya. Nah, tentunya untuk laju terkait ini ya nanti kita akan memperoleh kondisi di mana dx per dt-nya positif. Nah, ini artinya ketika waktunya bertambah si X-nya itu juga bertambah. Atau ketika waktunya berkurang, X-nya juga berkurang. Seperti itu ya. Itu ketika dx per dt-nya itu positif. Nah, ketika dx per dt-nya itu negatif, nah itu artinya berkebalikan ya antara perubahan besaran dengan perubahan waktunya. Berkebalikan maksudnya, ketika t-nya membesar, si x-nya mengecil. Ketika t-nya mengecil, x-nya membesar. Sementara ketika lajunya sama dengan 0, ketika dx per dt-nya 0, ini artinya x-nya ini konstan seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, tentunya ini ada strategi penyelesaiannya yang tadi juga sebetulnya sudah saya praktekkan ya. Kita pahami permasalahan, kita tanyakan pada diri kita laju apa yang diketahui, laju apa yang ditanyakan, persamaan apa yang menghubungkan seperti itu. Kemudian buat diagram jika memungkinkan, berikan notasi ya, notasi yang tadi ya. Tadi kita punya notasinya V, notasinya R seperti itu. Nah, kemudian nyatakan informasi dan laju yang diketahui dalam bentuk turunan. Tadi kita menyatakan dV per dt itu yang diketahui. Kemudian tuliskan persamaan yang mengaitkan. Nah, tadi kan persamaannya adalah volume
bola ya seperti ini yang tadi kita lakukan. Kemudian gunakan aturan rantai. Sebetulnya nggak hanya aturan rantai tapi turunan implisit ya, di mana kita menurunkan secara implisit ruas kiri dan juga ruas kanan ya seperti itu terhadap waktu ya. Nah, dari sini kita tentukan laju yang tidak diketahui. Nah, sebetulnya masih ada contoh 9 dan contoh 10 yang belum saya bahas, tapi kita akan bahas ini pada saat responsi nanti ya karena waktunya sudah habis. Pas waktunya habis ya. Barangkali 1 menit lagi ada yang mau berkomentar, bertanya, atau sudah cukup, atau sudah ngantuk. Ini kalau ngajar online begini ya seperti ngomong sendiri gitu ya. Saya tidak tahu di sana seperti apa. Tapi mudah-mudahan semuanya menyimak. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti rekamannya seperti biasa ya, seperti pertemuan kita yang menggantikan hari Selasa lalu, itu saya akan eh, share apa namanya rekamannya. Mudah-mudahan bisa difahami meskipun hanya sebatas layar virtual begitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman. Apabila ada yang ditanyakan bisa dicatat, nanti bisa ditanyakan ketika kita responsi di hari Jumat ya. Semoga sehat selalu. Kita bertemu lagi nanti hari Jumat jam 9 ya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.